Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus TKM Masjid Haqqul Yaqin, jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita pagi hari ini bermuajahah talabul ilmi, memakmurkan rumah Allah. Kita datang ke majelis ini dengan niat satu, untuk sholat berjamaah, kedua untuk silaturahim, ketiga untuk talabul ilmi. Jangan lupa ini kita berniat untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ila Allah. Aku berniat i'tikaf di masjid ini mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan banyaknya niat itu menjadi banyak amal, menjadi banyak pahala dan balasannya. Karena walaupun kita datang ke sini kalau enggak ada niat itu, yang tidak mendapatkan pahala itu, innamal a'malu binniyat. Dan kita berniat untuk memperbaiki diri supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Di mana beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, di kulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watahum wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan di ummati yaumal qiyamah. Semua nabi memiliki doa yang pasti dijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum, maka semua nabi itu meminta dan doa-doa yang pasti dijabah itu untuk solusi dalam dakwahnya di dunia. Tapi Rasulullah, aku simpan doa itu bukan untuk solusi dunia, tapi untuk solusi umatnya, supaya aku bisa memberi syafaat di hari kiamat nanti kepada umatku. Nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang awal-awal masuk dalam surga. Alhamdulillah. Bapak-bapak, saudaraku semua, senang tidak jadi umat Nabi Muhammad? Bahagia tidak?
Bagaimana enggak senang dan bahagia? Datang kita belakangan, hidup kita belakangan, ibadah kita belakangan, tapi surganya duluan. Alhamdulillah. Jangan-jangan nerakanya juga duluan. Tapi kalau saya pandang di depan ini wajahnya wajah ahli surga semuanya. Wajah ahli sujud, wajah ahli dzikir. Karena masih di masjid, kalau di luar sana saya nggak tahu. Itu sesuai dengan dirinya masing-masing. Semoga majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di bulan Rabiul Awal, kita lebih mengenal lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ada riwayat walaupun ini derajatnya dhaif tapi secara maknawi benar. Ma khalaqtul aflaq laulaka ma khalaqtul akhlaq. Kalau bukan karena engkau, bukan karena engkau, aku enggak akan ciptakan alam raya ini. Loh, kenapa alam raya diciptakan untuk Nabi Muhammad? Itu semakna dengan firman Allah dalam surah Ad-Dariyat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Ibnu Abbas, kata Qatadah, liya'budun liya'rifuni. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk mengenalku. Apakah kita bisa mengenal Allah tanpa melalui Nabi Muhammad? Apakah kita bisa menyembah Allah tanpa mengenal Allah? Lah kan dulu ada Adam, Idris, Nuh, Saleh. Iya, dulu setiap nabinya wafat, itu umatnya merubah ajarannya, merubah kitabnya. Dari Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini, nabinya sudah tiada. Beliau pindah indar rafiqil a'la, tapi umatnya tetap memegang teguh ajarannya. Tetap sholat subuh berjamaah, tetap mendirikan sholat, tetap Al-Quran yang dibaca sama dengan Al-Quran yang turun pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu cuman prolognya, tokoh intinya itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika terlahir, kakeknya memberikan nama, aku namakan anak ini Muhammad, agar dia terpuji di dunia, terpuji di akhirat, terpuji di bumi, terpuji di langit. Dan nama itu sampai hari ini masih dipuja, dipuji tiada henti. Namanya disandingkan dalam kalimah syahadat. Syahadat kita tidak sempurna, tidak sah kalau cuma syahadat tauhid tanpa syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya digandengkan dalam tahiyat, namanya digandengkan dalam seruan azan. Nama itu akan selalu berkumandang sampai nanti di hari kiamat akan dicari-cari. Itulah nama yang paling mulia, Muhammad, orang yang terpuji. Bukan hanya orang yang beriman, kata Fathullah Gulen dalam Cahaya Abadi. Dia menulis, kita orang beriman wajar, beriman sama Nabi Muhammad, memuja-muji Nabi Muhammad. Tapi ada orang kafir membuat penelitian, ribuan manusia dalam sepanjang sejarah, orang yang paling berpengaruh bagi peradaban umat manusia. Dari 1000 diseleksi lagi tinggal 100. Dari 100 tokoh itu dimasukkan dalam data komputer. Ternyata yang nomor wahid dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang neliti orang kafir. Jadi secara imani, secara hakiki memang Rasulullah itu orang yang paling mulia, yang paling berpengaruh dalam peradaban umat manusia, Muhammad. Kendati dalam sejarahnya ada orang yang membencinya. Ada.
Sampai sekarang juga diabadikan nama pembencinya itu dalam Al-Quran. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan hanya suaminya, istrinya juga. Bahkan dia membuat syair khusus untuk mencela Muhammad. Tapi dia tidak menyebutnya Muhammad, karena Muhammad nggak bisa dicela, karena dia terpuji. Maka dia buat nama plesetan Mudamma. Kalau Mudamma orang yang tercela. Saat itu syair seperti sosial media sekarang, kalau udah menyebar susah dibendung. Siapa kita yang nggak kenal Ahmad Sahroni? Kalau udah menyebar susah. Lah dulu juga begitu. Mudammam ini menyebar bersamaan dengan nama Muhammad. Kata Jamil, mudammama qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina. Oh, di mana-mana orang pada menyebut syair itu. Mudammam qalaina, dinahu abaina, amrohu asoina. Saat itu kalau udah menyebar ya kayak nyanyian yang sekarang lagi viral. Akhirnya para sahabat gerah. Ini sudah menjadi ini nggak bisa diterima ini. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka mencelamu, mereka melaknatmu, mereka menghinamu. Mana ada mereka mencelaku? Nah itu mudammama qalaina, dinahu abaina, amrohu asaina. Oh, itu menurut kamu. Kata Nabi, perhatikan. Afala ta'jabun kaifa yasrifullahu anni sadma Quraisyin wala'nahum. Apa kalian tidak takjub bagaimana Allah telah memalingkan dariku, menyelamatkan aku dari caci maki orang Quraisy, dari hinaan dan laknat orang Quraisy. Mereka mencelamu ya Rasul. Perhatikan. Yastimuna mudammama, yal'anuna mudammama wa ana Muhammad. Yang mereka celakan mudammam, yang mereka laknatkan mudammam, sementara aku Muhammad. Yang mereka cela itu tercela, yang mereka hina, mereka laknat itu tercela, sementara aku terpuji. Nabi Muhammad tidak mau terseret dalam alur pemikiran mereka, tidak mau kebahagiaannya, dakwahnya dikendalikan oleh remote mulut kontrol mereka. Tidak mau. Nabi Muhammad tetap teguh dalam pendiriannya. Makanya ini cara strategi Rasulullah menghadapi orang yang mencaci maki. EGP, emang gue pikirin. Kadang-kadang ada orang bertindak, kalau udah dicela males berbuat baik kalau udah dicela males. Nah, kalau Rasulullah bertindak, ada yang mencela, EGP, emang gue pikirin. Itu kan manusia, sementara Allah yang Maha Agung memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Al-Ahzab 21 itu menjadi perintah sekaligus pernyataan bahwasanya Rasulullah adalah menjadi teladan yang terbaik dalam kehidupan umat manusia sepanjang sejarah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah ada uswah hasanah yang hak, ayyak tadi biha ala sabilil ijab fi umuruddin, dalam urusan agama. Apakah hanya itu saja? Dalam urusan agama secara wajib, wa ala sabilil istihbab fi umurid dunya, dalam urusan dunia sebagai sebuah anjurannya. Jadi urusan akhirat wajib kita ikut Nabi Muhammad. Urusan dunia anjurannya ikut Nabi Muhammad. Maksudnya anjuran, ya kita pakai baju yang panjang, anjuran. Baju putih, anjuran. Kalau nggak putih tetap sah. Ini sekedar anjuran. Yang wajib
yang wajib nutup aurat. Kesempurnaannya kita dengan beberapa lapis ini, yaitu anjuran. Makan minum pakai tangan kanan wajib. Tapi harus pakai jari, itu sunnah anjuran. Kadang-kadang kita pakai sendok. Jadi itu harus dipisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Dalam hal urusan akhirat, Rasulullah contoh yang terbaik untuk wajib kita ikuti. Dalam urusan dunia, Rasulullah contoh yang terbaik, sunnah untuk kita ikuti. Ke masjid, ya sunnahnya mah jalan kaki. Tapi kalau jauh, kadang-kadang kita keberatan, ya pakai motor, pakai mobil, nggak harus jalan kaki. Tapi sebagian kan ada di Mekah, dari Mekah naik haji, itu Arafah ke Mina jalan kaki, sunnah. Nabi juga jalan kaki. Tapi naik kendaraan, ya boleh-boleh saja. Naik kereta, boleh-boleh saja. Kan itu sebagai sebuah sunnah, metodenya, hajinya, prakteknya, rukunnya wajib. Tapi untuk pergi ke sananya, ada yang naik pesawat, ada yang naik unta, naik kapal. Saya kemarin pas ceramah di Masjid Agung Bintaro, ketemu seseorang yang naik sepeda ke Mekah. Sepedanya saya naikin, saya masukin dalam TikTok saya sama Facebook gitu. Sepedanya itu berat, nggak ringan itu, dari Malang sampai ke Mekah. Berapa kilo? 27.500 kilo, hampir 30.000 kilo. Sampai ke sana berapa ganti ban Pak? Saya nanya. 10 ban luar, 15 ban dalam. Oh, itu punya tekad kuat. Kalau nggak tekad kuat nggak bisa itu. Perjalanan menuju sana, ya kalau masalah tenaga mah enteng. Tapi kadang-kadang untuk nyari makan pas di Cina itu agak susah. Sepanjang perjalanan Cina daratan itu susah. Kenapa? Ya makanan ada, ayam ada, tapi yang untuk bakar itu sama dengan yang untuk bakar babi gitu. Minyaknya itu kadang-kadang bercampur dengan minyak babi. Nah itu yang kadang-kadang agak susah. Tapi dalam perjalanan ala kulli hal, bahkan dia pengen ke sana lagi. Nggak lama, cuma 7 bulan. Loh, kalau naik haji, kita naik pesawat 20 tahun. Naik sepeda 7 bulan nyampe itu. Tapi kalau bisa naik haji ya belum tentu, tergantung visanya. Kalau nggak bisa visa haji, ya visa umroh paling-paling. Kunjungan. Karena harus nunggu dulu. Setahun di sana nggak bisa juga, balik lagi. Walaupun sudah sampai sana, kalau nggak akan lagi sebagai ibadah haji, ya belum haji baru umroh. Kalau saya sebagai orang Arabnya, ya kasihan jauh-jauh dari Indonesia kok nggak dikasih visa. Cuma 1 orang, apa susahnya sih? Apa beratnya sih? Nah, tetapi Allah punya kehendak yang lain. Dia pulang, dia hanya dapat umroh. Sempat viral di televisi. Nah, ini kenapa kok naik sepeda dari Malang bagian timur sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Lampung, sampai ke Aceh, sampai ke Mekah. Kok sampai naik sepeda? Niat. Punya niat. Walaupun rumahnya dekat sama masjid, kalau nggak niat nggak sampai. Halo? Ada nggak yang rumahnya dekat masjid tapi jarang ke masjid? Banyak. Nah, itu karena nggak niat, jadi nggak sampai. Tapi kita bisa husnudon, mungkin mereka sakit. Oh enggak, wong kowe saja nyampe Blok M masa sakit gitu. Maka di sini penting kita bersyukur atas nikmat Allah, dikasih keimanan untuk memakmurkan rumah Allah. Ini nikmat yang paling agung. Kita nggak usah takjub dengan nikmat seseorang dikasih, wah mobil sportnya banyak, rumahnya bagus, jamnya aja 11 miliar, nggak usah takjub. Itu mah duniawi. Di sisi Allah nggak lebih dari 11 sayap nyamuk. Tapi tamamun nikmah adalah nikmat iman dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebut bahwa nikmat dunia ini cuman adnan nikmat yang rendah. Ada a'lan nikmat kesehatan, a'lan nikmat yang tinggi. Dan ini terbukti kalau Bapak nih dikasih harta banyak tapi sakit-sakitan, sama dikasih sehat tapi pas-pasan. Pilih mana? Sehat pas-pasan. Jadi kasih sehat, pas mau nguliahin anak ada duitnya, pas mau naik haji ada untuk bayarnya. Jadi pas-pasan, pas mau nikah ada, pas mau nikahin ada, pas mau nikah lagi ada. Jadi pas-pasan lah gitu. Ada yang namanya afdhalun nikmat, nikmat yang utama. Apa itu? Nikmat yang utama itu adalah ketika dikasih karunia anak-anak yang saleh dan salehah. Mereka menjadi penerus sujud kita, penerus tilawah kita, penerus salat kita, penerus sedekah kita, penerus tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih dari itu semua. Tamamun nikmat yang sempurna ketika Allah ridho kepada kita semuanya. Semoga Allah ridho kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad, orang yang terpuji. Sementara mereka tadi yang mereka laknat adalah yang tercela, yang mereka hina adalah mereka yang tercela. Sementara aku terpuji, Muhammad. Ana Muhammad. Sungguh pada Rasulullah ini ada teladan yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka yang mengharap pahala dari Allah dan hari akhir khususnya. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi mereka yang hendak berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya, kasiron. Dzakarallaha kasiron. Sebanyak-banyaknya itu berapa? 100, 1000. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, wa dzakarallaha kasiron itu udzurullaha kasiron fi jami'i awqatikum wa ahwalikum. Di setiap waktumu dan keadaanmu. Itu baru banyak. Kalau masih dihitung 10, 100 itu masih sedikit. Sebanyak-banyaknya itu fi jami'i awqatikum wa ahwalikum. Di setiap waktumu dan keadaanmu. Nah, kalau udah itu nempel pada diri kita, panggilan yang kita bahas pekan lalu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, yang tentram. Kenapa jiwa itu tenang? Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya tenang, tentram dengan berzikir mengingat Allah. Kata Imam Busiri dalam tafsir Al-Isari, tenang itu bil ma'rifah, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau kenalnya dunia nggak tenang. Dapat 1 pengen 2, dapat 2 pengen 3 dunia, tidak akan pernah menenangkan hamba. Kalau dia dikasih seperti orang yang minum air laut, semakin ditambah semakin haus. Yang sudah punya uang, duit separuhnya Indonesia. Ini katanya kekayaan Indonesia ini separuhnya dimiliki oleh 1 orang. Nggak puas dia dengan separuh Indonesia itu. Kata Nabi, kalau seseorang sudah dikasih 1 lembah gunung emas, akan minta yang kedua. Dan seterusnya. Sampai kapan? Hanyalah tanah yang bisa membuat dia kenyang. Hatta zurtumul maqabir. Kekayaan dunia bermewah-mewah akan melalaikan kamu sampai kamu masuk liang kubur. Tapi dengan berma'rifatullah, hati akan tenang. Bil ma'rifah. Ana Muhammad wa ana Ahmad.
Aku ini Ahmad. Ada yang namanya Ahmad yang hadir? Ahmad Sahroni lagi. Ahmad adalah orang yang paling banyak memuji. Rasulullah terpuji karena beliau orang yang paling banyak memuji. Memuji Allah. Wa kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Beliau itu memuji Allah setiap saat. Suatu saat beliau tidur lalu langsung salat. Aisyah menegurnya, ya Rasulullah, kau bangun tidur langsung salat. Ya Aisyah, innama tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Yang tidur cuman mataku, hatiku tidak tidur. Jadi Nabi itu tidurnya aja zikir. Sementara kita umatnya zikir sambil tidur. Kadang-kadang zikir kemudian tidur beneran. Nabi itu tidurnya aja cuman matanya yang tidur, hatinya zikir. Loh kok bisa? Jangan bandingkan Nabi dengan kita. Jauh. Jangan bandingkan Nabi sama kita. Nabi itu sholat khusyuk, yang khusyuk idhami, lahmi, dami, darahku, sumsumku, kulitku, dan semua yang nempel di diriku khusyuk. Itu Nabi. Kita yang khusyuk ini kadang-kadang baru lisannya, baru badannya, namun hatinya kemana-mana. Betul atau betul? Pernah sholat lupa rakaat? Pernah. Belum khusyuk hati kita. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk nyambungkan hati ini kepada Allah. Ana Ahmad, orang yang paling banyak memuji di dunia ini sampai di akhirat nanti. Rasulullah masih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sekarang. Kok tahu? Ada dalilnya. Rasulullah yang bersabda sebelum beliau wafat, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku baik buat kalian. Rasulullah hidup membimbing umat di jalan syariat, di jalan yang diridhai Allah. Ketika beliau wafat, wa huwa inda rafiqil a'la, di sisi Allah yang maha tinggi. Innama turadu alayya a'malukum, amal kalian disampaikan kepadaku. Fama ra'aitu min khairin hamidullah, wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah. Kalau aku lihat amal umat ini baik, aku memuji Allah. Sementara senantiasa ada umat yang berbuat baik, Rasulullah memuji Allah. Dan kalau kulihat amal umatku buruk, istaghfarullah, aku pun mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, mereka itu umatku. Ana Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Ketika jalan, ketika naik jalannya beliau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika datar beliau tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika turun beliau tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau tidaklah duduk semacam ini, tidak mengangkat badannya, kecuali beliau istighfar antara 10 sampai 15 kali. Dunia hidupnya itu zikir, zikir, zikir. Semua yang di dunia ini halak, binasa, terlaknat, illa kecuali yang diisi dengan zikrullah, yang hatinya itu nyambung dengan Allah. Wa mawalah, dan taat kepada Allah. Au aliman, atau berbagi ilmu. Au muta'alliman, atau dia mau menuntut ilmu. Kenapa? Ilmu ini juga sesungguhnya supaya kita mengenal Allah. Kenapa? Karena sebelum kita menyembah Allah harus mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Baru wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Mohon ampunlah kamu atas dosa-dosamu, dosanya mukminin dan mukminat. Makanya dalam tahlil itu selalu dibaca itu afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, baru diiringi dengan istighfar, mohon ampun. Jadi kalimat tauhid dulu atau istighfar dulu? Yang utama istighfar dulu, kalimat tauhid dulu. Jadi para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Kenapa? Ini kan
roh kita, tubuh kita seperti wadah. Kalau wadah kotor harus bersihin dulu, maka harus baca istighfar. Habis yang lain lagi bilang, oh enggak, kan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, baru wastaghfir lidzambika, baru minta ampun. Bagaimana kita istighfar kalau kita belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Dengan kalimat la ilaha illallah itu sekaligus membersihkan dosa dan mengisi kebaikan. Semua kalimat thayyibah itu akan menambah kebaikan, kecuali la ilaha illallah, dia menambah kebaikan dan menghapus dosa-dosa kita. Jadi otomatis orang yang berkalam tauhid la ilaha illallah akan dibersihkan dari dosa-dosa. Kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuja-muji Allah, baik dengan kalimat tauhid, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil. Beliau itu mau tidur, Rabi' al-Aslami mendengar subhana rabbi, subhanallah, subhana rabbi, subhanallah, maha suci Tuhan, maha suci Allah. Diulang-ulang sampai Rabi'ah itu tidur depan pintu Nabi. Bangun tidur, Nabi masih mengucap subhana rabbi, subhanallah, subhana rabbi, subhanallah. Beliau bilang, ini Nabi tidurnya kapan ini? Malam aku mendengar beliau tasbih, aku bangun beliau masih tasbih. Coba ini kita praktekin. Dengan cobalah praktekin subhana rabbi, subhanallah, subhana rabbi, subhanallah. Saya yakin itu tidurnya pules. Itu latihan mati yang sesungguhnya, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah. Diperintahkan khusus berbanyak bertasbih. Ana Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Wa ana al-mahi, dan akulah al-mahi alladzi yamhubi al-kufra, di mana dengan diutusnya aku dihapus kekufuran. Setiap nabi diutus dulu, ketika nabinya wafat dirubah ajarannya, dirubah kitabnya. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini tinggal nabi, mereka tetap menyembah Allah, tetap sholat berjamaah, Al-Qur'annya nggak dirubah. Inilah umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Tuba mayyarani wa amanabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba man lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang melihat aku, dia beriman kepadaku. Kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung. 3 kali Nabi sebut. Siapa mereka? Orang yang tidak melihat aku, dia beriman kepadaku. Semoga kita semua termasuk orang yang beruntung 3 kali itu. Amin ya Rabbal. Enggak pernah melihat Nabi Muhammad, enggak pernah melihat bagaimana kejadian luar biasa, mukjizat yang secara indrawi belum pernah kita lihat. Kita hanya bisa melihat mukjizat hissiyah. Mukjizat hissiyah ini hanya bisa diselami, diakui orang-orang yang punya akal pikiran, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang hissiyah, yang maknawi. Kita nggak pernah lihat mukjizat bagaimana keluar air dari jari jemari Nabi, bagaimana Nabi membelah bulan, bagaimana batu itu ngomong sama Nabi. Kita nggak pernah lihat bagaimana itu batang kurma ditinggal Nabi kemudian nangis. Rasulullah itu betapa kasih sayangnya luar biasa. Beliau biasanya dulu sebelum ada mimbar, beliau sholat dengan berkhutbah dengan berpegang pada batang kurma itu. Tapi ketika dibuatkan mimbar, batang kurma pun digeletakkan. Nabi khutbah di atas mimbar, batang kurma menangis. Batang kurma pun tidak mau ditinggal oleh Nabi. Apakah
Lalu Nabi pun turun, nggak membiarkan dia nangis. Itu jeritan tangisnya didengar oleh para sahabat. Beliau turun, dielus batang kurma. Apa kamu tidak ridho? Aku tinggalkan kamu di sini. Nanti kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Kamu bersama aku di hari kiamat nanti. Baru itu batang kurma pun diam. Maka yang dikenang terhadap Rasulullah SAW bukan wafatnya Nabi, akan sedih kaum muslimin. Yang dikenang Maulidun Nabi, lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi sudah pasti lahirnya baik, matinya, wafatnya juga baik. Kalau manusia ini awalnya baik, tengahnya baik, belum tentu akhirnya baik. Maka yang dikenang buat kita itu bukan haul kelahiran, tapi haul kematian. Kalau udah mati itu baru pasti apakah dia husnul khotimah atau tidak. Kalau belum, nggak ada jaminan. Ada orang-orang itu yang tadinya baik, tadinya sering ke masjid, ternyata ada 3 perkara yang suka bisa merubah manusia. Apa itu? Harta, jabatan, kedekatan. Harta, orang itu OKB, orang kaya baru itu bisa berubah. Tadinya rajin ngaji ke masjid, karena duitnya banyak, sekarang jarang ke masjid. Nggak tahu kemana. Ada juga jabatan. Sebelum menjabat rajin ke masjid, dzikir, ngaji. Tapi setelah menjabat, punya jabatan, jadi gubernur, jadi bupati, sudah jarang-jarang ke masjid. Kemana? Ngantor, rapat, jarang. Kadang-kadang begitu. Kemudian yang ketiga, yang dekat dengan orang yang punya jabatan sama yang punya uang. Korun, Haman. Itu mereka, Korun itu dulu kan ahli ibadah. Bareng Musa bersama. Tapi setelah dikasih harta, Korun jauh dari Musa. Jadi mendekat sama Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Ana al-Mahi. Aku adalah yang menghapus, dengan diutusnya aku terhapus kekufuran di muka bumi. Kan sekarang masih ada, ya ada, tapi yang dominan adalah mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus berlanjut, dakwah ini nggak pernah berhenti. Mengesahkan Allah itu tetap berlanjut sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Ini al-Mahi wa ana al-Hashir, kata Nabi. Aku adalah al-hasir, di mana manusia, seluruh umat manusia, yuhsyarun nas ala qadami yaumal qiyamah. Manusia dikumpulkan di bawah komandoku di hari kiamat nanti. Beliau adalah pemimpin umat manusia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Muhammadun sayyidul qanaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Muhammad pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin, manusia, orang Arab dan lainnya. Ya Rabbi bil baligh maqasidana. Ya wasi'al karami. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuan, pemimpin bagi anak-anak Adam. Manusia dikumpulkan di mahsyar dalam kesusahan, dalam kerepotan, dalam penderitaan. Mereka minta tolong sama Nabi Nuh alaihissalam. Ma'ana bisahibi dzalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Ma'ana bisahibi dzalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Musa Kalimullah. Ma'ana bisahibi dzalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Aisyah Ruhullah. Ma'ana bisahibi dzalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Datanglah kepada Habibullah, dia
dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memuja-muji Allah. Semua manusia di bawah komando Nabi Muhammad. Nabi pun bersujud, fa alhamani rabbi, Tuhanku mengilhamkan kepadaku dengan pujian yang terindah. Lalu Allah pun berfirman, ya Muhammad irfa ra'sak is'al tuqbal tu'ta isfa tusaffa. Angkatlah kepalamu, mintalah kamu pasti akan diberikan syafaat. Dan yang menarik saat itu, di situ berderet ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa kalimullah, Nabi Isa ruhullah, para nabi berderet. Tapi Nabi sebut ummati ya Rabbi, ummati, ummati, ummati. Di antara umatnya itu nanti yang ngantri adalah jamaah Masjid Hakul Yakin. Halo? Saya nggak tahu ngantrinya di depan atau di belakang. Yang penting kalau ngantrinya di situ nanti dapat semuanya. Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Nabi nggak nyebut ya Habibullah, ya Khalilullah, Nabi Ibrahim, ya Kalimullah Musa. Enggak, itu belakangan, umatnya dulu. Betapa mulia umat ini. Jannati haramtu ala sairil umam. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, surgaku aku haramkan umat yang lain masuk ke dalamnya sebelum umat Muhammad memasukinya. Umat Muhammad dulu, bukan umat yang lain dulu. Tapi apakah Nabi mengenal kita? Sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam tara min ummati? Bagaimana engkau mengenal umat yang belum pernah berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Gurrun muhajjalun burkun min asaril wudu, cahaya yang putih dari bekas-bekas wudu. Wajah yang kita wuduin, tangan yang kita wuduin, kaki, kepala, ini akan putih cahayanya. Simahum fi wujuhim min athari sujud, tanda mereka yang lain dari bekas-bekas sujud, karena Allah haramkan api neraka untuk menyentuh bekas sujud, bekas wudu, bekas sujud. Satu lagi adalah bekas daripada salawat kita untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat-salawat kita disampaikan kepada Nabi, dan Nabi pun menjawabnya. Dan dengan itu nanti Nabi akan mengenal umatnya. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan. Di antara yang kalian paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah yang paling banyak salawatnya. Selain terjaga akidahnya, terjaga syariahnya, akhlaknya, secara zahir dia rajin berselawat untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa ana al-aqib, aku adalah al-aqib, nabi yang terakhir. La nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kamu. Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ini sering dinisbatkan Zaid bin Muhammad, tidak. Walaupun sedekat apapun namanya anak angkat, jangan dinasabkan kepada bapak angkatnya, ke bapak aslinya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dia bukan bapak salah seorang di antara kamu, bukan bapaknya Zaid. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ini sebagai kunci bahwasanya tidak ada nabi setelah aku, la nabiyya min ba'di. Bangunan kenabian seperti bangunan masjid, bangunan rumah yang sesungguhnya itu begitu indah, kecuali satu bata yang belum terpasang. Wa ana labinatun, akulah bata yang terakhir. La nabiyya min ba'di.
Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Sehingga diutusnya Nabi Muhammad ini sudah menjadi penutup. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka walaupun Bapak melihat orang bisa terbang, orang bisa ngilang, di rumahnya ada air, kalau diminum menyembuhkan, jangan pernah percaya kalau dia ngaku nabi, apalagi mengaku malaikat Jibril kayak Lia Edan. Halo, Ahmad Musaddiq ngaku jadi nabi, dia bertapa di Bogor, pulang dari Bogor ngaku dapat wahyu. Orang mau pulang dari Bogor bawa talas, dia bawa wahyu katanya. Tapi itu terjadi, ada juga pengikutnya. Banyak yang tertipu. Di Bandung ada tukang cukur, pengikutnya 19 yang ngaku jadi nabi. Ada juga. Ya, di Jakarta Timur dulu sempat ramai juga kan. Ada aliran salatan. Kalau salat madep ngetan. Pas matahari terbit, kalau pas mendung salatnya libur. Ada nabinya juga, namanya Tukimin. Tukimin kok jadi nabi. Nabi Muhammad kan enak salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Coba nabinya Tukimin. Sallallahu ala. Enggak enak. Sallallahu ala Tukimin. Tapi ada pengikutnya juga. Na'udzubillah min dzalik. Ini dari kunci sama Allah ini. Khataman Nabiyyin dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini. Rasulullah itu penutup para nabi dan jangan diselewengkan. Golongan Ahmadiyah menganggap ini khatam, ini cincin, bukan penutup. Cincin kenabian. Seperti cincin kalau muter itu kan nyambung muter lagi, maka muncul Mirza Ghulam Ahmad dan nabi-nabi yang berikutnya. Nah ini yang nggak beres. Ini bukan cincin, ini penutup. Khataman Nabi ini penutup para nabi. La nabiyya min ba'di. Nabi yang menjelaskan dalam riwayat Imam Muslim, tidak ada nabi setelah aku. Maka di antara nikmat yang terbesar itu ketika kita bertauhid la ilaha illallah dan kita membaca syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita nanti ngantri di barisan baginda Nabi Muhammad, di bawah komando bendera Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudah syuruk. Sekarang lewat 52 syuruk. Ini udah lewat banyak. Kalau ada yang mau nanya, saya persilakan. Tapi kayaknya nggak perlu sih. Nanti kalau ini bisa lewat WA. Halo. Kecuali kalau memang penting banget boleh, tapi kalau enggak kita akhiri dengan doa dulu. Saya malam itu di Balaraja pulang hampir jam 12, ada maulidan di sana. Kalau di kampung-kampung semangat sampai malam-malam. Halo, kalau di komplek-komplek kita kan kalau pengajian maksimal jam 10 Ustaz. Kampung-kampung kadang-kadang setengah 12 baru naik. Pada semangat ya, kita ambil girohnya. Yang penting saya bilang gini, jangan sampai malamnya maulidan, subuhnya tidur. Halo, malamnya maulidan, waktu subuh tidur, nggak benar saya bilang. Besok tetap subuh berjamaah, tetap subuh berjamaah. Nah, di sini alhamdulillah subuhnya makmur. Semoga Allah jaga keimanan kita semua. Satukan tangan dan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridho-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, berikan kemudahan dalam segala urusan kami, urusan pribadi kami, keluarga kami, putra-putri kami.
pembangunan pesantren Makrifatul Quran. Berikan kemudahan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan bagi kami semua istiqomah dalam ibadah sampai akhir hayat kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ansuril muslimin al mujahidin fi Filistin. Wasal muslimin al mustadafin fi Filistin waj'al baladana Indonesia hada baladan aminatan mutmainnah mubarakah. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang penuh dengan keberkahan. Karuniakan pada kaum muslimin ulama-ulama yang bersatu, pemimpin yang adil dan bijaksana yang mencintai dicintai oleh rakyatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.